Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu anggota kelompok dari kelas Tekom A dalam proyek basis data ini. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Wanda Mulyandira Putri, Faizur Rahman Imran, Nanda Putri Amelia, Mahira Asilmi Mansur, dan juga Muhammad Ilham Putra Pratama. Pada proyek basis data ini, kami membuat sebuah IRD dan tabel relasi e-laundry yang dimana pada deskripsi kami, e-laundry atau bisa juga disebut aplikasi laundry merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi yang menjadi penyedia jasa bagi para calon customer. Sistem ini terinspirasi dengan meningkatnya kesibukan pada tiap orang sehingga tidak memiliki waktu untuk mencuci dan membawa pakaian kotor mereka ke toko laundry. Proses utama dari aplikasi ini yaitu rekam data. Proses rekam data yang dilakukan oleh aplikasi ini yaitu menginput data laundry per kilo dan per satuan, data customer, rangkuman pesanan. Aplikasi ini juga menampilkan paket atau promo-promo laundry yang tersedia pada aplikasi. Adanya juga pelayanan driver yang memberikan kemudahan kepada para customer sehingga tidak harus melakukan perjalanan keluar rumah untuk sampai ke toko laundry kami. Dan juga adanya tabel pembayaran. Selanjutnya, penjelasan proyek kami akan dilanjutkan dibacakan oleh anggota-anggota kelompok saya yang lainnya. Pada data RD akan dibacakan oleh Wanda Mulyandira Putri, pada kamus tabel akan dibacakan oleh Faizur Rahman Imran dan juga Nanda Putri Amelia Putri. Terus dan pada tabel relasi akan dilanjutkan dibacakan oleh saudari Mahira Asilmi Mansur. Baik, selanjutnya saya Wanda Melendera Putri akan menjelaskan tentang deskripsi pada sistem yang kami buat. Jadi, e-laundry atau bisa juga disebut aplikasi laundry merupakan sebuah sistem berbasis aplikasi yang menjadi penyedia jasa bagi para calon customer. Sistem ini terinspirasi dengan meningkatnya kesibukan pada tiap orang sehingga tidak memiliki waktu untuk mencuci dan membawa pakaian kotor mereka ke toko laundry. Proses utama dari aplikasi ini yaitu rekam data. Proses rekam data yang dilakukan oleh aplikasi ini yaitu menginput data laundry per kilo dan per satuan, data customer, rangkuman pesanan. Aplikasi ini juga menampilkan paket atau promo laundry, pelayanan driver, dan juga tabel pembayaran. Baik, selanjutnya saya Wanda Mulindra Putri akan menjelaskan tentang desain Entity Relationship Diagram sistem basis data elektronik laundry. Nah, pada sistem ini terdapat 8 entitas, yaitu login, transaksi, paket laundry, driver, data customer, rangkuman pesanan, laundry kiloan, dan laundry satuan. Nah, pada entitas login terdapat beberapa atribut bernama kode login sebagai primary key, password, dan no HP. Adapun relationship antara login dengan transaksi yaitu one to many atau many to one, di mana dalam satu login itu admin dapat melakukan beberapa transaksi. Kemudian pada entitas paket laundry terdapat beberapa atribut bernama kode paket sebagai primary key, keterangan paket, harga paket, nama paket, dan masa paket. Adapun relationship antara paket laundry dengan transaksi yaitu many to many, bernama memiliki, di mana dalam beberapa paket laundry dapat memiliki beberapa transaksi. Kemudian pada entitas driver, di mana kode pelayanan sebagai primary key, dan kode customer sebagai foreign key 1. Lalu ada ongkir dan jarak lokasi. Adapun relationship antara driver dengan transaksi yaitu one to one, bernama memiliki, di mana dalam satu driver dapat memiliki satu transaksi. Kemudian pada entitas data customer itu terdiri dari beberapa atribut bernama kode customer sebagai primary key, nama customer, alamat customer, dan no HP. Adapun relationship antara data customer dengan transaksi yaitu one to many atau many to one kalau dari transaksi ke data customer. Di mana maksudnya itu dalam satu data customer dapat melakukan beberapa transaksi. Lalu terdapat juga relationship antara data customer dengan rangkuman pesanan, yaitu one to many, di mana dalam satu data customer dapat melakukan beberapa rangkuman pesanan. Lalu terdapat entitas laundry satuan, di mana kode satuan sebagai primary key, kemudian jenis laundry dan harga satuan juga ada. Lalu relationship antara laundry satuan dengan rangkuman pesanan yaitu
many to one atau one to many kalau dari rangkuman pesanan ke laundry satuan. Maksudnya di mana dalam satu rangkuman pesanan dapat memiliki beberapa laundry satuan. Kemudian pada entitas laundry kiloan terdapat beberapa atribut bernama kode kiloan sebagai primary key, berat laundry, dan harga kiloan. Nah, adapun relationship antara laundry kiloan dengan rangkuman pesanan yaitu one to many, maksudnya dalam satu rangkuman pesanan dapat memiliki beberapa laundry kiloan. Nah, kemudian pada entitas rangkuman pesanan terdapat kode pesanan sebagai primary key dan beberapa foreign key seperti kode kiloan sebagai foreign key pertama, kode customer sebagai foreign key kedua, kode satuan sebagai foreign key ketiga. Lalu terdapat juga kolom harga pesanan dan jumlah pesanan. Adapun relationship antara rangkuman pesanan dengan transaksi yaitu many to many bernama memiliki, di mana dalam beberapa rangkuman pesanan dapat memiliki beberapa transaksi. Kemudian terdapat entitas transaksi dengan beberapa atribut bernama kode transaksi sebagai primary key, kemudian kode pelayanan sebagai foreign key 1, kode paket sebagai foreign key 2, kode customer sebagai foreign key 3, dan kode pesanan sebagai foreign key 4. Kemudian terdapat kolom lain seperti tanggal masuk, tanggal keluar, dan total. Nah, jadi mungkin hanya itu penjelasan mengenai desain entity relationship diagram sistem basis data elektronik laundry dari saya. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kamus data. Sebelum masuk di poin-poinnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kamus data. Jadi, kamus data merupakan suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem database yang telah dibuat. Seperti database yang telah dibuat oleh kelompok kami yaitu eLaundry atau aplikasi laundry. Yang dimana aplikasi laundry ini terdiri dari 8 rancangan tabel, yaitu yang pertama, rancangan tabel login. Tabel login merupakan tabel untuk menyimpan data user. Tabel login ini terdiri dari 4 atribut, yaitu yang pertama kode login, yang kedua username, yang ketiga password, dan yang keempat nomor HP. Kode login digunakan sebagai primary key. Struktur lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Yang kedua, rancangan tabel laundry kiloan. Tabel laundry kiloan merupakan tabel untuk menyimpan data pesanan laundry dari customer, yang mana akan dihitung per kilonya. Tabel laundry kiloan ini terdiri dari 3 atribut, yaitu yang pertama kode kiloan, yang kedua berat laundry, dan yang ketiga harga kiloan. Kode kiloan ini digunakan sebagai primary key. Struktur tabel lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Yang ketiga, rancangan tabel laundry satuan. Tabel laundry satuan merupakan tabel untuk menyimpan data pesanan laundry dari customer, yang mana perhitungannya itu satuan. Tabel laundry satuan ini terdiri dari 3 atribut, yaitu yang pertama kode satuan, yang kedua jenis laundry, dan yang ketiga harga laundry. Kode satuan digunakan sebagai primary key. Struktur tabel lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Yang keempat, rancangan tabel paket laundry. Tabel paket laundry merupakan tabel untuk menyimpan data pesanan laundry dari customer dalam bentuk paket atau promo yang tersedia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tabel paket laundry ini terdiri dari 5 atribut, yaitu yang pertama kode paket, yang kedua nama paket, yang ketiga masa paket, yang keempat keterangan paket, dan yang kelima harga paket. Yang dimana pada rancangan tabel paket laundry ini kode paket digunakan sebagai primary key. Struktur tabel lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Saya Ananda Putri Amelia akan melanjutkan penjelasan dari kamus data. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kamus data. 5. Rancangan tabel data konsumer. Tabel data konsumer merupakan tabel untuk menyimpan biodata dari konsumer pada aplikasi laundry tersebut. Pada tabel data konsumer terdiri dari 4 atribut, yaitu kode konsumer, nama konsumer, nomor HP konsumer, dan alamat konsumer. Kode konsumer digunakan sebagai primary key. Dapat dilihat dari struktur tabelnya pada gambar tabel 5 tersebut. Yang keenam, ada rancangan tabel pelayanan driver. Merupakan tabel untuk menyimpan data pelayanan jasa pesanan dari konsumer. Tabel pelayanan driver terdiri dari 4 atribut, yaitu kode pelayanan, kode konsumer, jarak lokasi, dan ongkir. Kode pelayanan digunakan sebagai primary key, dan kode konsumer digunakan sebagai foreign key. Struktur tabelnya dapat dilihat pada tabel ke-6.
Yang ketujuh, rancangan tabel rangkuman pesanan. Tabel rangkuman pesanan merupakan tabel untuk menyimpan kelengkapan data pesanan dari customer pada aplikasi laundry tersebut. Tabel rangkuman terdiri dari 6 atribut, yaitu kode pesanan, kode konsumer, kode kiloan, kode satuan, jumlah pesanan, dan harga pesanan. Kode pesanan digunakan sebagai primary key, dan kode konsumer, kode kiloan, kode satuan digunakan sebagai foreign key. Struktur tabelnya dapat dilihat pada tabel ketujuh. Yang kedelapan atau yang terakhir, rancangan tabel total pembayaran merupakan tabel untuk menghitung data rangkuman dan keseluruhan pesanan konsumer. Tabel total pembayaran terdiri dari 6 atribut, yaitu kode transaksi, kode konsumer, tanggal masuk, kode pesanan, kode paket, kode pelayanan, tanggal keluar, dan total. Kode transaksi digunakan sebagai primary key, dan kode konsumer, kode pesanan, kode paket, kode pelayanan digunakan sebagai foreign key. Struktur tabelnya dapat dilihat pada tabel ke-8. Baik, selanjutnya saya Wanda Mulyandra Putri akan menjelaskan tentang desain relasi antar tabel sistem basis data e-laundry. Jadi dapat kita lihat bahwasanya pada relasi antar tabel tersebut terdapat 8 entitas, yaitu login, data customer, laundry satuan, rangkuman pesanan, transaksi, driver, paket laundry, dan laundry kiloan. Nah, pada entitas login, kode login merupakan primary key, kemudian ada username, password, dan OHP. Kemudian pada entitas data customer yang menjadi primary key yaitu kode customer. Kemudian terdapat nama customer, nomor HP, dan alamat customer. Kemudian pada entitas laundry satuan, kode satuan merupakan primary key, kemudian terdapat jenis laundry dan harga satuan. Terus pada laundry kiloan, kode kiloan juga menjadi primary key, kemudian terdapat berat laundry dan harga laundry. Kemudian pada paket laundry, kode paket menjadi primary key, kemudian ada nama paket, masa paket, keterangan paket, dan harga paket. Lalu pada entitas driver, kode pelayanan merupakan primary key, kemudian terdapat kode customer sebagai foreign key pertama yang referensinya diambil dari entitas data customers yang menjadikan kode customer sebagai primary key. Kemudian pada entitas rangkuman pesanan, kode pesanan merupakan primary key, kemudian terdapat kode customer sebagai foreign key pertama yang referensinya diambil dari entitas data customer yang menjadikan kode customer sebagai primary key. Kemudian ada kode kiloan sebagai foreign key kedua yang referensinya diambil dari entitas laundry kiloan yang menjadikan kode kiloan sebagai primary key. Kemudian terdapat kode satuan sebagai foreign key ketiga yang referensinya diambil dari entitas laundry satuan yang menjadikannya sebagai primary key. Kemudian ada jumlah pesanan dan harga pesanan. Selanjutnya, pada entitas transaksi, kode transaksi merupakan primary key. Kemudian ada kode customer sebagai foreign key pertama yang referensinya pasti diambil dari entitas data customer. Terus ada tanggal masuk, terus ada kode pesanan sebagai foreign key kedua yang referensinya diambil dari entitas rangkuman pesanan yang menjadikan kode pesanan sebagai primary key. Terus untuk foreign key ketiga diambil dari kode paket yang referensinya itu didapatkan dari entitas paket laundry. Kemudian ada kode pelayanan sebagai foreign key keempat yang referensinya diambil dari entitas driver. Terus ada tanggal keluar dan total. Jadi mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, nama saya Mahira Asilmi akan membacakan kesimpulan. Pada proyek ini, kita disuruh membuat rancangan basis data secara berkelompok yang terdiri dari IRD, kamus data, dan relasi tabel. Entity Relation Diagram atau IRD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database, atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Relasi tabel adalah hubungan sebuah tabel dengan tabel lainnya, sehingga tabel tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Hasil dari perancangan sistem database berbasis online ini adalah menghasilkan sistem informasi jasa laundry untuk meliputi pengelolaan input atau output data dan data transaksi pada customer sehingga tercapai tujuan dari untuk dapat mengatasi masalah dan mempermudah dalam pengolahan data dan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Terima kasih.